Jadi itu konsep tentang nubuatan Yesus metong di kayu salib itu untuk penebusan dosa itu nggak ada. Itu kita buka di Yohanes 11. Esra masih monitor, Esra? Masih Esra. Kak, masih. Oke, kan kalian meyakini bahwa Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa ya, Dek ya? Iya benar. Oke, saya tunjukkan datanya sama kamu ya, Dek ya. Yohanes 11 nomor 45, saya bacakan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawan Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Orang Yahudi itu pada waktu itu sudah takut. Kalau nanti orang Roma datang untuk merampas apa? Tempat suci mereka dan bangsa mereka. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat. Yang bernubuat siapa? Imam besar. Bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai. Mulai dari itu mereka sepakat untuk memetong dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang-orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada memberitahukannya agar mereka menangkap dia. Satu poin di situ yang menubuatkan Yesus harus metong itu adalah imam-imam besar, orang Yahudi. Kenapa Yesus dimetongkan? Orang Yahudi takut, baca di 48. Orang Yahudi takut kalau orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Kita korelasikan di dalam Lukas 23. Coba, Lukas 23, apa dikatakan di situ? Lukas 23 nomor 2. Oke. Lukas 23. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh Yesus, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Jadi, orang-orang itu pada waktu itu sudah menuduh Yesus itu menyesatkan orang Yahudi dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Dan tentang diri Yesus, itu Yesus dikatakan mengklaim dia adalah seorang raja. Jadi sejak kapan Yesus itu menjabat sebagai seorang raja? Katanya dia raja. Di mana? Nah, setelah itu, apa yang terjadi? Kita buka di dalam Matius 27 nomor 18. Apa dikatakan di situ? Matius 27 nomor 18.
Dikatakan di situ, ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, karena iri. Jadi gimana? Oh, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala menubuatkan tentang kematian Yesus karena Yesus dianggap sebagai penyesat. Mereka iri kepada Yesus. Mereka takut bangsa Romawi datang menjajah Yahudi, merebut bait suci mereka dan merebut bangsa mereka. Sehingga Yesus dinubuatkan harus metong. Sementara pastor, pendeta, orang Kristen menubuatkan Yesus metong di kayu salib karena apa? Menghapus dosa. Saya akan bertanya, di mana tertulis Yesus metong di kayu salib untuk menghapus dosa? Silakan, bagi Kristen yang mau naik. Ayo, yang Kristen yang mau naik, silakan tunjukkan sama saya pendapat orang Kristen, pendapat pastor, pendeta, Yesus metong di kayu salib untuk menebus dosa. Sementara yang saya baca, Yesus dimetongkan karena kedengkian mereka kepada Yesus. Yesus dituduh telah menghasut untuk tidak membayar pajak kepada kaisar. Dan orang Yahudi takut bahwa bangsa Romawi akan datang untuk menjajah. Dan orang Yahudi takut, imam-imam besar takut bahwa Yesus akan dikatakan raja karena sudah membuktikan dia melakukan mukjizat-mukjizat itu dan akhirnya nanti mereka percaya. Ayo tunjukkan sama saya. Udah Mana boleh Yesus dinaikkan? metong? Ya, tunjukkan. Boleh, oke. Oke, saya naikkan ya. Yang Kristen kalau nggak ada nanti saya pilih tulis agamanya saya naikkan ya. Bentar saya naikkan dulu. Ya oke, ada Bang Rios hot di sini. Bang Rios host. Oke, selamat bergabung Bang Rios. Sorry, aku Islam ini bang. Ya, assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salah pencet Bang ya? Salah pencet Bang? Ya oke, siap. Oke, kita sapa yang lainnya. Oke, assalamualaikum Bang Dewa. Selamat bergabung Bang Dewa. Silakan Bang Dewa. Lebih tertarik apa sih untuk fokus kepada Pak Esra aja nih Bang Esra. Bang Esra, Ya, Bang. ya, mendingan gak usah dinaikin Kristen dulu, ya kan? Oh, dia udah dari tadi, Bang Dewa. Makanya dia dia udah dari tadi sebelum Bang Dewa naik itu dia udah dari tadi kami apakan. Baik. Itu budak Dia ada si makanya. Kristen, si Martin Salahnya- tadi loh. Si Martin. Bang Esra bisa di follow gak Bang Esra? Udah, Bang. Udah. Nanti jadwalkan dengan Dewa, terserah mau kapan Bang Esra mau ngobrol sama Dewa. Nanti Bang Esra belajar Islam saja, ya. Karena dari tadi Bunda Nora membahas mengenai soal Bible, sementara pengakuan dari Bang Esra sudah mengakui dengan kejujuran, ketika saya membaca Bible itu saya bingung. Bang Esra, tidak perlu bingung kalau misalkan Bang Esra menggunakan akal. Kalau misalkan akal kita berbenturan dengan apa yang tertulis di dalam Bible, satu-satunya cara untuk melepas kebingungan yaitu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selesai kebingungan Bang Esra di situ. Tapi Ya, nanti kita jadwalkan saja ya. Kita jadwalkan saja ya. Soalnya dari tadi kan Bingungnya ini, Bang. Jadi semakin dalam saya baca, semakin dalam juga pertanyaan-pertanyaan yang timbul itu aja sih. iya, makanya Dewa bilang ke Bang Esra, untuk melepas kebingungan itu semua tidak ada cara lain Bang Esra selain mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya.
ketika Bang Esra di dunia itu ya, hidup itu Bang Esra ya, tidak akan selamanya berjalan mulus. Perlu yang namanya batu kerikil supaya kita bersikap hati-hati. Perlu yang namanya semak berduri supaya kita lebih waspada. Perlu yang namanya persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Nah, dalam hal ini Bang Esra bisa dikatakan berada di persimpangan. Disinilah kebijaksanaan Bang Esra diberikan yang namanya akal untuk memilih. Mana ajaran yang masuk akal, mana ajaran yang akal-akalan. Silakan jadwalkan saja nanti sama Dewa ya. Kapan, terserah. Mau di room siapapun boleh. Mau di room Bang Faruk boleh. Mau di room Dewa boleh. Terserah. Boleh. Di mana aja. Ya. Baik bang, baik bang, baik bang. Tangan Baik. saya keusil kali ya, Tok ya. Astagfirullah. Saya mau besarkan Bang Dewa. Kok jadi astagfirullahaladzim. Oke, Martil, selamat siang. Agama apa kamu tapping tadi? Tapping penyesat Sinora kamu bilang. Martin. Halo. Dengar gak Bang Faruk suara saya Bang Faruk? Martil. Halo. Halo Martin. Gak ada suaranya itu. Ya turun aja kalau nggak mau jawab, turun aja. Oh kayak mau makan orang, ku dengar, ku tengok lah. Penyesat Sinora, nggak usah kau ikutin dia tuh. Penyesat. Udah Oke, tappingan ya. gak usah dibaca Bang Naga, tapping di bawah gak usah dibaca. Nah, inilah keunikan dari Tok Naga ya. Tapi kalau ada nanti orang yang baca tappingan, dia bilang gini, gak usah dihiraukan yang tapping di bawah, tapi dia menghiraukan gitu loh. Betul, memang saya dulu memang nggak mau baca, tapi sekarang ya nyerang diterusin, pribadi ya semua. Suka diterusin kalau udah gitu. Udah lah Bang Dewa biar ada itu. Oh, ini kita siapa dulu Bang Dewa itu yang sapu tangan itu cap tangan itu siapa namanya? Bang Dewa. Oh, Panaga dong. Panaga. Ya biar ada kerja silakan. dirimu. Nggak mau. Kali. Nggak mau. Panaga, boleh. Alah. Besok biar aku beli kaos 5. Coba sapa dulu, aku beli kaos 5. Coba sapa dulu. Cepat, mau laku nggak jualan? Rasmi. Selamat siang Rasmi. Belum duduk dia Bang. Bang Dewa belum duduk dia. Oh. Masih ngambang, sinyalnya masih ngambang. Ya, sambil menunggu yang lain, ini ya untuk Pak Esra. Pak Esra, yang namanya manusia itu ibarat sama dengan buku. Ada yang tertarik dengan covernya, dan ada yang namanya kaget dengan isinya. Ketika Bang Esra itu kebingungan dengan apa yang tertulis di dalam Bible, silahkan tanyakan ke pendeta. Kalau misalkan jawabannya itu tidak masuk akal, ya terus aja lawan dengan pertanyaan. Karena yang namanya manusia itu ya, ketika ada yang namanya satu statement, terus ada satu pernyataan. Bang Dewa, Ketika saya potong aja deh, nggak apa-apa deh. Bagus Ya. kaosnya ya, thank you ya Bang Dewa ya. Kok ada 2 Bang Dewa? Kan biru dengan orange kok ada 2? Saya minta Ya, cuma 1. yang oranye yang bagus, yang oranye yang Iya, bagus. ih mantap kali. Tapi kenapa jadi tangannya cuma tanggung? Kan Mbak Nora yang bilang, Bunda Nora, 7/8, gimana sih? Iya. Yeay, gimana Mbak Nora? Yang Nora mau ini. pesan ya, ih mantap kaosnya ini. Yang mau pesan silakan pesan Bang Dewa. Kirimkan fotonya. Nih mantap ini, 1, 2. Aku dikirimkan 2 loh sama Bang Dewa. Thank you Bang Dewa. Lanjut. Oke, yang untuk follower di bawah ada 1,3. Tolong di follow guru anak TPA Bang Faruk. Nasmi ya, tolong di follow. Berapa Tolong itu, di follow Bun? Nasmi. Saya yang pesan yang harga 200 ya. Bang Dewa ya. Iya, bukan pesan, dibeliin. Ah, ini gimana sih? Ada yang Oh, ngebeliin? Ada yang beliin ya kemarin ya. Iya, 2. Iya. Kemarin saya ada pesan 1 lagi. Oh itu untuk adik saya juga ya. Itu pun dibeliin Iya. juga ya.
Oh iya iya ya. Oke oke. Ini yang harga 200, kirimkan fotonya DM Bang Dewa. Ini mantap ini loh. Wih, cia. Warna oranye yang cantik. Saya suka. Iya. Ini tangannya lebar. Walaupun 7/8 dia lebar. Nanti pakai manset tangan bisa ini. Oke, lanjut. Siap. Udah, aku promosi lah. Ini perlu 300 lagi followernya tuh guru TPA Bang Faruk ini. Khusus untuk di bawah ini guru bahasa Inggris sama bahasa Arab ya. Nasmi Wahidah ya, perlu 300 follower ya. Waktu diajar anak-anak di TPA bisa di live secara langsung ya. Tolong di follow. Saya cek dulu akunnya. Berapa lagi? Butuh 260 orang. Nasmi Rasmi ya. Yang urus Aceh di yuk tolong nu follow si Nasmi Rasmi ya. Tolong di follow. Ya, itu butuh banget. Dikasih hadiah tapi di follow, jangan dikasih hadiah tidak di follow ya. Tolong di follow. Ini Nasmi Wahidah. Butuh sekarang 220 orang lagi. Lanjut, Erik. Ya, udah tuh. jadi gini, izin Bang Naga, dengar suaraku Bang Naga. Dengar suaraku? Suaraku dengar. Oke, ya silakan di follow Najminya teman-teman ya. Tujuannya apa? Bang Faruk kemarin Bang Faruk berharap ketika beliau ini mengajarkan anak-anak di TPA Bang Faruk, beliau itu live. Tujuannya apa? Bagi teman-teman yang ingin menyaksikan program dari Bang Faruk, ya lihat ketika kakak Najminya mengajar. Ketika teman-teman ingin menyaksikan program dari Mu'alim Husaini mengajarkan anak-anak Quran dan juga tilawah, ya di follow akunnya, lihat ketika beliau mengajar. Ya, kenapa? Supaya teman-teman lihat ini loh program yang kita lakukan bersama-sama. Tapi ingat teman-teman ya, dalam program ini tidak ada dipungut atau diminta donasi apapun. Tidak ada diminta donasi apapun. Bagi teman-teman yang ingin kontribusi silakan dikontribusi, tapi tidak diminta donasi apapun. Jadi mereka ini live-nya nanti supaya teman-teman lihat nih. Ini programnya TPA Bang Faruk nih. Untuk apa? Untuk ditiru. Jadi jika teman-teman dimudahkan rezekinya, coba dimulai bikin di tempat teman-teman sekalian. Ya kan? Dimulai dari tempat-tempat sekalian di sekitar rumahnya, kumpulkan anak-anak, ajarin mereka. Gitu loh. Jadi semua lapisan ini Bang, semua lapisan dalam Islam akan kita sentuh ini pelan-pelan. Dimulai dari anak-anak di ikroknya, remajanya di masjid, anak remajanya di ilmu tajwidnya, dan juga bahasa Arab dan juga Qurannya dan ilmu-ilmu lainnya, sampai kan seperti Bang Faruk katakan tadi, sampai imam masjid dan imam musolahnya pun akan kita datengin ini, akan kita pikirkan ini, gitu loh. Guna apa? Kita berpikir nih, jangan kita hanya berharap hanya mensyiarkan Islam ini dari luar supaya orang dengan syiar kita keluar ada jiwa yang terpanggil, mereka bersyahadat masuk Islam, sementara kita tidak memperhatikan kondisi dari saudara-saudara kita yang memang sudah Islam dari lahir. Bagaimana pendidikan anak-anaknya, bagaimana ilmu agama anak-anaknya. Karena terkadang gini teman-teman ya, untuk masuk pesantren saja itu biayanya jutaan bahkan puluhan juta. Bagaimana dengan keluarga kita yang memiliki keterbatasan ekonomi? Ini pelan-pelan kita sentuh teman-teman. Pelan-pelan kita akan benahi gitu loh. Supaya apa? Supaya menyeluruh ke depannya. Jadi tidak hanya berpatokan kepada Bang Faruk. Teman-temanku sekalian juga begitu. Jika memang ada kemampuan buat kalian bisa mengajarkan anak-anak Iqra. Panggil anak-anak di sekitar rumahmu, 1 orang 2 orang, ajarin mereka Iqra. Sentuh mereka gitu loh dengan ilmu agama. Teman-teman memiliki ilmu tajwid, panggil anak-anak di sekitar rumahmu, ajari 1-2 anak. Insya Allah itu akan menjadi amal jariah untukmu teman-teman ya. Minta tolong Bang Faruk di follow ya Najmi Wahidanya. Silakan lanjutkan Bang Dewa atau itu Nora, silakan. Iya, apa ya? Memang kalau kata Ito masuk ke pesantren itu, ini kan anakku kan, dia alhamdulillah itulah pula yang nomor 2 ini. Aku masuk pesantren aja lah nanti kalau SMP kan. Saya tanya nih kan pesantren yang dekat sini kan Purba. Yang apa itu tahu kan Purba tuh, pesantren Purba baru tuh. Nah itu masuknya aja itu dengan semua itu 20 juta loh. 20 juta. Itu udah saya konfirmasi ke sana. Itu uang asrama, terus uang itu lain kitab ya toh, itu lain kitab. Ngeri, kitabnya tuh belum itu. Kan mereka pakai kitab kuning tuh. Ngeri kali. Makanya
Wih, ini harus siapkan sekitar 30. Jadi ku bilang sama anakku kan, nak kita di sini aja. Ya tapi itulah pula anak itu kan, karena setiap pulang ke rumah opungnya, kan rumah opungnya kan di Pasaman tuh. Jadi kami melewati itu. Nah, kalau dari Sedempuan ke Penyambungan, itu jam 12 nyampe di Penyambungan. Nah, nanti kalau sudah jam 12, itu santri-santri itu, Masya Allah tuh keluar udah pakai baju jubah, pakai sorban. Itu yang membuat anakku tuh tertarik gitu loh, sorban-sorbannya. Dia merasa kayak mantap kali gitu loh. Jadi dia bilang, "Ma, aku nanti di sini ya." Nah, jadi saya kemarin cari tahu berapa deh kalau masuk situ, Kak. Karena anaknya masuk situ. Itu pertama anak saya masuk tuh sekitar 20, Kak. Allahu Akbar, aku bilang 20. Belum anakku yang satu ini, karena beda setahun. Anakku nanti SMP, yang ini kelas 6. Kalau dia bilang, "Ma, aku juga mau ikut Bang Adik, Mak, masuk pesantren." Innalillahi. Mati aku mampus. Aku bilang begini kan, "Nah, nanti di tempat yang ini aja ada satu situ pesantren." Ku tanya, "Memang berapa?" Katanya biayanya 17, tetapi itu sudah termaksud pakaian dengan kitab. Tapi kalau di pesantren Purba itu katanya kitabnya belum. Makanya saya heran, oh 20, iya. Itu apanya? Biaya asrama, biaya cucinya kan ada biasa mencucikan, terus biaya apanya tuh baju-baju jubahnya, terus biaya apa lagi dia bilang, pokoknya udah diperincikan sekitar hampir 20 gitu. Ngeri kali, Masya Allah ya. Mahal juga ya. Itu Nora Ya, ya. mahal. Tapi kalau masalah kitab tadi bukan saya potong ya, yang anak saya di Al Amin itu masuk kemarin itu sekitar habis duit 13 juta. 13 juta itu udah ada kitab-kitab kuningnya, malahan kitab banyak ya. Itu kitab sekitar 13 juta ya. Dari sini tiket-tiketnya habislah sekitar 20. Nah. Tapi kalau yang di Batam ini, saya masuk dua orang juga yang di pondok. Itu yang di sini 4 juta satu, itu udah dapat kitab satu. Cuma habis itu ada yang kita beli lagi, habislah duit sekitar 7 juta. Kalau yang kemarin masuk 4 juta dapat Ganti kitab. Bang Faruk, Gitu. judulnya ganti Bang Faruk. Bang Faruk judulnya ganti. Judulnya ganti. Judulnya ganti. Ya, Iya, jadi ya, apa Pak. judulnya? Curhat. Oke. Curhat. Erik, tadi kok jangan turun Erik. Selamat siang. Apa kau mau tanya sama Bang Faruk? Tadi kau tapping di bawah. Pertanyaan saya gini, Bang. Selingkuh atau berzina? Selingkuhin aja emak kau. Belajar dulu. Saya sudah menunjukkan. Abraham aja kawin incest dengan apa? Dengan Sarah. Lahirlah Ishak. Ishak itu hasil hubungan incest loh. Kau buka itu di dalam Kejadian tuh. Abraham menjadikan saudara kandungnya itu adalah istrinya. Kau ngomong pula soal jinah di sini pula kau. Cemana? Kali kau. Yang lain si Erik itu nggak usah itu. Dia aja merendahkan merendahkan pendeta. Dia ini pangkat apa dia nih? Naikkan yang lain itu Naga. Justru kalau dia naik itu ya bisa memperlihatkan ajaran Kristen yang sebenarnya itu seperti itu, Bunda. Jadi biar nanti penonton yang menilai. Ternyata ajaran kasih yang mereka gembar-gemborkan hanya slogan. Di hati mereka sebenarnya mereka itu buas. Kita kembali ke Bang Esra aja ya. Esra, Bang Esra. Ya, Bang Esra di rumah punya Al-Quran tidak? kalau Al-Quran kemarin sempat ada, Bang. Cuman udah dibawa lagi. Baik, kalau misalkan seperti itu, Bang Esra nanti DM Dewa aja. Dewa kasih nanti Al-Quran, terjemahan Latin, sama Sirah Nabawiyah mengenai soal Rasulullah SAW. Kalau tidak keberatan, silakan baca-baca dulu aja, ya kan? Baca-baca dulu mana di dalam Al-Quran ada tidak ayat pertentangan. Terus di dalam Sirah Nabawiyah ada tidak akhlak Rasulullah yang tidak mencerminkan seorang nabi. Begitu ya Bang Esra ya. Mumpung Bang Esra masih ada waktu untuk belajar Bang Esra.
Tidak ada selama kita di dunia, tidak ada dikatakan sebagai nasi sudah jadi bubur. Tidak ada sesuatu yang sia-sia jika disertai dengan rasa bersyukur. Bahkan sekalipun ketika ada pernyataan nasi sudah menjadi bubur, tambahkanlah ayam, tambahkan kecap, tambahkan seledri, bawang goreng, kacang, kerupuk. Dengan begitu bisa merubah dari kesalahan dengan kenikmatan. Itu bang Ya. saya. Ya baik Baik. bang, baik bang. Ujungnya Nanti jualan dia juga, alamatnya ke Dewa. Siap bang. Jualan. Enggak, Bang Dewa mau ngasihkan si Esra Al-Quran, wih. Jangan dulu Bang Dewa. Enggak, Karena untuk adab dipelajari. memegang Al-Quran, ya adabnya itu kan ada. Tapi kak, Iya. kak, Mereka tunggu dulu Esra, sebentar deh. Oh, iya, iya. Sebentar Iya, deh. iya. Gini loh. Bible saja ketika kita maaf kata habis cebok aja memegang Bible enggak masalah gitu loh. Aku takutnya seperti itu. Tidak. Dia tidak mengetahui seperti apa namanya adab di kalau dalam untuk- Islam. Ya. kalau untuk buka Al-Quran kan harus wudhu dulu kak. Iya itu Ya, Islam. Kamu kan Islam. berwudu nggak mungkin loh, Dek. Kau kan belum Islam. Iya, Enggak begini. benar. Kalau belajar nggak masalah. Kalau belajar nggak masalah. Yang penting sudah bersihlah dalam keadaan bersih aja badan. Ya. Silakan baca-baca. Banyak kok orang-orang kafir yang membeli Al-Quran, mereka membeli Al-Quran, membaca Al-Quran, mereka tidak berwudu dulu, ya itu kan nggak masalah. Niat mereka ingin belajar. Kalau ingin belajar nggak apa-apa, kecuali kalau Islam yang sudah tahu adabnya. Kalau belajar nggak apa-apa, dibuka aja, nanti dibaca terjemahannya, karena kan kalau huruf Arabnya nggak mungkin bisa gitu kan. Nah, cari nanti ada nggak pernyataan dari Al-Quran yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Ada tidak ilmu Al-Quran yang dimana ilmu sennya itu bertentangan dengan ilmiah? Ada tidak yang keluar dari ilmiah? Tidak ada. Tidak akan pernah ketemu. Kenapa? Karena semua yang ada di dalam Al-Quran ilmiah, semua yang ada di dalam Al-Quran itu semua logika. Tidak ada yang tidak ilmiah, tidak ada yang tidak logika. Semua ilmiah, semua logika. Ya, silakan dibaca. Nanti ketika ada satu pernyataan dalam Al-Quran yang dimana Bang Esra itu tidak menerima, nanti tanyakan kepada kami. Ya, dia alamatnya nanti ya. Baik bang, baik Baik. bang. Oke, alhamdulillah. Baik, siap. Tolong follower di atas 160 orang lagi ya, perlu tuh Asmi ya, tolong 160 orang follower. Ini ada satu kak, apakah Oten semua kan tidak mungkin, tolong di follow ya, di follow juga si Esra, walaupun bukan Muslim ya, di follow aja, jangan takut, siapa tahu Iya, Allah iya, memberi iya, hidayah kepada iya. dia. Itu naga. Lanjut. Tapi gitu, kayaknya, orang. tapi ini saran saya sih. Ya, saran saya. Ya, kalau hanya untuk mempelajari kan sekarang udah ada teknologi canggih tuh. Di HP, ya kan? Ya kita tinggal buka aja gitu loh. Apa yang mau dicari? Misalnya di dalam Al-Quran Allah menyatakan dirinya adalah Tuhan. Akan keluar itu, oh di dalam surat At-Toha. Kan? Allah itu tidak diperanakan. Oh ada di dalam surat Al-Ikhlas. Kayaknya sih. Karena apa ya? Saya jujur sama Al-Quran ini saya sensi kali loh. Anak saya saja kalau memegang Al-Quran kayak sembarangan dibuat kayak bagaimana itu rasa gotok kepalanya itu. Iya benar. Apalagi maaf Kristen ini sebenarnya begini. Kayak sebenarnya nggak salah, tujuan itu baik betul, tapi kita mengetahui bahwa Kristen ini nggak ada adab ketika memegang Al-Quran, gitu loh. Tapi kita membiarkan begitu, hanya untuk mempelajari ya. Sekarang kan udah ada teknologi gitu loh. Kenapa nggak dari HP aja? Kalau hanya untuk mau mencari gitu loh, itu saja. Anak saya saja kalau taruh Al-Quran di dalam tas, terus tasnya taruh di bawah itu rasa muku gotok kepalanya. Karena apa? Di dalam tas dia ada Al-Quran. Kenapa dia taruh tasnya di bawah, di lantai? Nah itu maksudnya, itu saja. Udah satu kesilapan itu aja kita sudah tidak suka. Apalagi ini dia Kristen. Kita tahu dia Kristen. Tapi kita sengaja memberikan dia untuk mempelajari. Nah ini kan ada HP. Itu maksud saya. Ini sekedar saran ya. Kalau Bang Esra mau mempelajari tentang Al-Quran, mencari. Saya juga begitu. Dimana sih datanya Allah tuh mengaku bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan. Oh di surat ini Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Islam itu agama yang diridhoi. Oh ada di sini. Jadi sudah mantap gitu loh. Jadi dia mau dalam keadaan bagaimanapun ya kan, dalam keadaan hadat besar pun, sudah berjima dia sama istrinya, dia membuka itu ya terserah dia, karena itu hanya sebatas media elektronik. Tapi tiba-tiba
Dia membuka Al-Quran. Aduh, kayaknya saya gimana gitu ya. Ini saya ya, saya pribadi ya. Gitu loh. Ya, masing-masing kita berbeda juga di sini ya. Itu Pak Banora pribadi dan ini pun Dewa pribadi ya. Nggak masalah bagi Dewa kalau misalkan toh ingin belajar ya. Asal tempatkan Al-Quran pada posisi yang benar aja. Terus dalam keadaan bersih. Nggak apa-apa. Silakan nanti DM aja alamatnya ke Dewa ya. DM ke Dewa, nanti Dewa kirimkan Al-Quran sama sirah nabawiyah mengenai baginda Rasulullah SAW. Begitu Pak Esra ya? Baik bang, baik bang. Baik. Oke. Yang ada Kristen silakan tulis agamanya kita naik ya, bawa data ya. Yang Kristen tolong dikecilkan aja saya Bang Faruk. Itu mana? Itu Nora. Udah jatuh. Tolong ya. Yang ada Kristen tolong ditulis agamanya saya naikkan. Ya. Perbedaan itu indah. Jangan diambil suatu suatu mudaratnya ya. Perbedaan itu indah. Tolong yang oten, yang Kristen tulis. Sampaikanlah Bible kalian katanya ke semua makhluk ya. Sampaikan sama kami Bible kalian, tapi jangan asumsi. Kami nggak pakai asumsi, tidak mau ya. Kami maunya yang sesuai data, ya. Sesuai data. Kayak gitu yang ganteng lah di atas. Masa muka orang tua pula ditaruh di atas. Nah itu. Saya tengok dulu follower Nasmi dulu ya. Tolong ya, 140 orang lagi, 140 orang lagi, tolong di follow. Nasmi ya, tolong di follow ya, tolong di follow. 140 orang lagi. Tolong saya mohon, tolong di follow. Kali ini naik turun udah bisa ongkir langsung. Jangan hadiah dikasih tapi di follow. Jangan dikasih hadiah, tidak di follow. Follow juga Bang Faruk. Kucek dulu Faruk ini, masa mulai tadi nggak itu? Harus kucek semua ini akun ini. Bang Faruk butuh 280 orang lagi. Bang Faruk perlu. Biar bisa on cam. Alhamdulillah 110 lagi ya. Nasmi 110 orang lagi. Nggak mungkin nggak ada Islam sekitar 200 di room ini. Lanjut Bang Faruk, apa yang mau disampaikan? Mau jual dedak, mau jual apa? Silakan. Sebentar, itu Nora jatuh mungkin tadi ya. Jatuh ya. Kita cek dulu. Ada nggak itu Nora di bawah? Iya. Itu. Saya kena report pelanggaran. Aku bukan merajuk. Ya aku kan mengutarakan gitu loh. Maksudnya kita yang Islam saja ketika anak kita sendiri aja memperlakukan Al-Quran seperti itu kita nggak terima. Apalagi ini yang notabene memang mereka Kristen. Sementara di kitab suci mereka aja mereka nggak ada adab loh. Jujur saja nggak ada adab. Coba tanya Esra. Esra, kamu kalau habis BAB langsung memegang Bible boleh nggak? Boleh Ya. kan? Ya kalau itu sih Kak bebas saja. Kalau untuk Ya tidak ada udah. Ini yang saya nggak takutkan ada- itu sebenarnya itu saja sih. Tapi ya nggak apa-apa, terserah gitu loh. Itu menurut saya. Saya nggak berani karena itu adalah apa ya, firman Allah. Allah tuh berfirman, kalimat Allah gitu loh. Kayak nggak apa aja gitu. Itu Nora rupanya udah ikut baca juga tepik di bawah. Bukan, karena saya dikatakan merajuk gitu. Iya. Saya cuman mengingatkan. Betul, Ya betul, kalau betul. memang mau belajar silakan belajar. Tetapi belajarnya bagaimana dulu gitu. Gitu loh. Rupanya belum saya follow itu Nora. Udah saya follow ya. Itu Nora. Saya lihat nggak kemarin. merajuk loh. Saya itu kena banet. Tanya itu Faruk. Udah nggak usah lagi dibaca typing. Nanti kubisukan typingnya. Naga kok. Sebentar Naga, Kak Promi. dulu. Nah, Aduh, lanjut. Bang itu Naga nih. Tanya itu Faruk gitu loh. Iya itu. Saya kena banet atau saya turun sendiri. Ganti akun. Buktinya saya ganti akun loh. Kena tombak dia, kena tombak. Oh. Kena tombak. Ya kepada yang di bawah ya, perbedaan di dalam Islam mengenai soal ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan merusak keimanan gitu ya. Perbedaan itu indah, perbedaan itu ibadah, tapi mari kita jadikan perbedaan itu sebagai suatu persaudaraan yang kuat. Jangan dijadikan sebagai pertikaian. Begitu ya.
Tidak ada, kami tidak ada sama sekali itu. Pak Bunda Nora punya pendapat, Dewa punya pendapat. Yang namanya pendapat ini boleh diterima, boleh tidak. Yang menerima silahkan, yang tidak menerima pun tidak jadi masalah. Begitu ya. Jadi tidak ada merajuk-merajuk, itu tidak ada. Itu di bawah ada opung rambe tuh. Ada opung rambe di bawah tuh. Belum ada permintaan Bang Dewa. Opung Rambe buat permintaan. Opung Rambe, opungku, tolong buat permintaan. Belum ada ya. Lanjut Bang Faruk, Asmi 90 orang lagi, Nasmi 90 orang lagi. 90 orang lagi, kupantau terus. Bang Faruk 260 lagi. Assalamualaikum opungku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan apa? Bukan moderator. Waalaikumsalam Merajut aku yang opungku. bukan si Nora yang merajut, aku yang merajut. Wah. Apa maju opung? Merajutlah aku. Aku tadi dari tadi aku minta-minta gak dinaik-naikin sama Bang Faruk. Aku marah lagi sama Bang Faruk. Dari tadi aku minta itu. Enggak ada lah opung. Nanti saya dipecat opung sebagai moderator opung. Tadi udah saya cek opung nggak ada pas opung lewat. Nanti kalau gaji kami nggak dibayar sama The King macam mana opung? Kasihanlah kami opung mau makan apa kalau kami dipecat opung. Itulah makanya aku takut tadi, makanya aku lebih baik diam. Namun menanggapin saudara kita Pak Esra ya, Esra itu tolong dimantapin dengan catatan, dimantapkan akal sehat, pikiran jernih, agar jangan curhat di room. Apapun yang kamu alami, yang kamu rasakan dalam yang terjadi pada kolbumu, itu berpulang pada dirimu sendiri. Apa tadi yang ditawarkan oleh, yang disampaikan oleh Ananda saya Mahadewa, itu sudah tepat dan benar. Dan kalau masih perlu lagi ada sesuatu dan lain hal, tolong typing saya, nanti saya berikan nomor HP saya. Typing saya berikan nomor HP saya, Opung Rambe. Ya, jadi sehingga ya, silakan. Saya mau cerita. Dulu waktu tahun 2021, ini sampai sekarang saya masih ingat mimpi saya. Ini saya nggak bohong, nggak ngada-ngada. Jadi saya bermimpi ada petir menyambar di belakang saya. Ini dalam gelap gulita ya Pung ya. Petir menyambar di belakang saya, tapi saya nggak kena. Itu sampai berapa kali menyambar ke bawah, terus ada ibu saya di depan. Saya lari, petir ini menyambar ke belakang, di belakang saya. Terus saya peluk ibu saya, terus datang sebuah cahaya. Cahaya ini mengeluarkan suara, kalau kamu berbuat baik, apa yang kamu minta akan aku berikan. Nah, yang aku tahu, yang berbentuk cahaya ini kan, untuk yang aku tahu ya, kalau di Islam kan Allah itu nggak berbentuk dan nggak berwujud kan. Nah itu yang aku bingungkan. Ya. Itu Pung. Yang menjadi penasaran buatmu karena itu dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan menghayal kan, manusia itu ada 3. Mimpi jelas tidur dalam keadaan gerakan. Saya ulang sekali lagi, tidur dalam keadaan gerakan. Ada dalam keadaan seseorang itu dalam keadaan kosong terus timbul menghayal. Kemudian yang satu lagi realita nyata datang menjelma pada diri kita sendiri. Itu yang 3 reaksi. Reaksi yang mana kira-kira dominan di dalam pengalamanmu itu? Kalau mimpi itu boleh dikatakan
apa yang kita perbuat, mungkin itu datang impian, namanya impian, jadi mimpian, jadi impian. Itu setiap orang mengalami demikian. Dalam filosofi kehidupan manusia dari zaman bahulak sampai sekarang memang begitu. Apalagi menyangkut yang disebutkan dalam Islam itu akidah. Akidah itu adalah kepercayaan. Jadi kepercayaan itu nggak boleh 2, 3 dan seterusnya, ataupun gamang bahasa kampung kita sana itu. Nggak boleh gamang menentukan sesuatu. Langkah, setiap melangkah Tuhan manapun. Izin Pung ya, Bang Faru tambahkan ya, teman-teman di bawah ya. Ini membahas tentang mimpi ya. Di zaman Asap rokok, Opung. Asap rokok. Iya, izin asap rokoknya Pung. Oke, bentar ya. Iya. Ini tertarik ini Sudah. apa keren ya? Mimpi dari Esra ini keren ini teman-teman ya. Di zaman dulu, di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW sering ketika bertemu sama para sahabat, Nabi bertanya, apa mimpimu tadi malam? Apa mimpimu tadi malam? Karena memang ada petunjuk dalam mimpi. Bang Esra tadi ini, mimpi dia ini keren ini teman-teman. Kalau dipahamin ya. Bang Esra, waktu kau bermimpi, petir itu jelas gak menyambar bang ke belakangmu? Jelas bang, gelap gulita, tapi petir itu bergaris-garis, buar gitu. Kilat begitu petirnya kan bang? Iya, tapi gini ya bang ya, aku bermimpi, aku bukan istilahnya bukan ngada-ngada nih ya, tapi ini cerita aku. Jadi itu memang waktu itu kan aku kan merantau ke Bandung. Waktu itu aku memang dalam keadaan terpuruk. Jadi mungkin ya belum dapat kerjaan atau apa gitu kan. Jadi kayak nah mimpi itu cahaya itu datang, tapi aku sambil peluk ibu aku ya. Terus cahaya itu berbicara seperti ini. Kalau kau berbuat baik, apapun yang kau minta akan aku berikan, katanya gitu. Tapi kok cahaya yang ngomong gitu, itu maksudnya teh. Oke. Hati-hati Jadi tuh. ada dua ya tentang petir ini ya. Kalau kita berpegang kepada Al-Quran, nanti kita buka datanya. Yang pertama, petir itu tanda kekuasaan Allah untuk menghadirkan rasa takut di dalam dirimu, dalam diri manusia. Yang kedua, cahaya. Betul kan ya Bang Esra? Dia lihat cahaya. Cahaya itu petunjuk. Jadi di zaman dulu, waktu listrik belum ada teman-teman, ketika orang-orang dulu melakukan safar di malam hari, mereka akan berjalan ketika petir menyambar. Karena ketika petir menyambar, cahaya ada bang, nampak jalan jadinya, jalan mereka. Dan ketika petir itu tak lagi menyambar, mereka berhenti. Dan kisah itu tertulis dalam Al-Quran. Bahwasanya itu cahaya itu menjadi petunjuk untuk mereka. Nah, ini Bang Farouk berinding ini ya. Wallahi, Bang Farouk berinding dengan si Esra ini. Sama bang. Berinding aku. Saya juga Jadi bang, dalam Al-Quran dikatakan petir itu adalah lambang kekuasaan Allah. Ternyata Allah telah menyampaikan, sudah menyampaikan kepada si Esra supaya dia bertekuk lutut dan takut hanya kepada Allah. Di mana datanya? Kita buka teman-teman ya. Ini bukan cocokmologi ya. Kita buka dalam surah Al-Araf ayat 13 ya. Kita buka. Ayat 13. Yang isinya, dan guru atau petir bertasbih memujinya. Demikian juga para malaikat karena takut kepadanya. Buka teman-teman ya, ini datanya ya. Nih. Ini ya. Dan guru atau petir bertasbih memujinya. Demikian pula malaikat karena takut kepadanya. Ini tafsirnya nih teman-teman. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Petir disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah. Seperti di dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Ra'd ayat 13. Ya, ini dia. Isinya tadi baru Bang Farouk sampaikan. Nanti kita buka datanya Bang. Di mana ketika di zaman dulu ya, ketika petir itu menyambar ya, dan orang-orang melakukan safar di malam hari, ada cahaya.
Cahaya itu membantu mereka untuk mereka berjalan. Ketika cahaya itu hilang, mereka berhenti. Karena gelap jalannya, Bang. Di zaman dulu itu jalan kayak nggak kayak tempat kita, Bang. Di zaman dahulu itu, sekarang kalau saudara-saudara bisa lihat ya di daerah Mekah itu, di Mekah dan juga di Madinah, itu kita selisih sedikit di jalan saja, silap kita dari selisih jalan kita bisa jatuh ke jurang. Karena itu adalah tebing-tebing batu dan juga padang pasir tempat itu. Jadi orang-orang safar itu mengharapkan petir itu tadi menyambar. Akan tetapi ketika petir itu menyambar, hadir ketakutan dalam diri mereka. Ketika mereka takut, ya sesaat itu juga cahaya itu muncul. Nah, mereka butuh cahayanya untuk sebagai petunjuk untuk melihat mereka jalan ke depan itu seperti apa. Ternyata hal ini sudah disampaikan kepada Bang Esra. Ya, Bang Faruk bukan seorang penafsir mimpi, tapi ketika ada mimpi, aku menyambungkan ke dalam Al-Quran dan bagaimana pemahaman Islam tentang mimpi itu. Ternyata ada dua hal di situ. Di dalam mimpi Bang Esra, petir yang menyambar di belakang dia, ya tidak mengenai dia. Allah telah memberikan peringatan ternyata kepada Bang Esra. Esra, ini kekuasaanku Esra. Ini kekuatanku Esra. Buktinya apa? Kita tanya dia, jujur dia ya. Ketika petir itu menyambar, takut nggak kau Bang Esra? Takut Bang, kan aku lari kan di depan ada ibu aku. Aku lari peluk ibu aku kuat, terus cahaya ini datang gitu. Berarti benar kata Al-Quran kan? Apa kata Al-Quran tadi kepada dia? Ini Bang. Dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Ini yang menjadi dalil bahwasanya ya petir itu adalah tidak dalil dalam Al-Quran ya di surat lain menghadirkan ketakutan dalam diri manusia. Allah tunjukkan kekuasaannya kepada Bang Esra ya, bahwa dengan suara petir yang menyambar di belakang dia hadir ketakutan kepada dia. Yang kedua cahaya. Cahaya yang kau lihat sesaat setelah petir itu menyambar Bang Esra, terlihat di depanmu atau terlihat di belakangmu? Coba jawab jujur Bang dalam mimpimu. Terlihat di depanmu atau terlihat di belakangmu cahayanya? Atau terlihat di samping aku Bang, samping. Di sekitarmu kan? Dari iya kan? Nah, di sekitarku. Ya, terang nggak saat itu Bang? Terang Bang, terang tapi nggak panas gitu. Nggak panas dan tidak panas. Wallahi, dibilang dia kan terang dan tidak panas. Itulah hidayah Esra yang diberikan Allah sebenarnya. Udah peringatan itu Esra. Aku pun punya mimpi-mimpi seperti itu teman-teman, tapi sebelum Islam. Tapi karena aku sudah Islam, nggak mau aku ceritakan itu. Insya Allah aku sudah paham, setelah aku Islam aku sudah paham tentang mimpi-mimpi itu. Terang dan tidak panas. Begitulah petunjuk dalam Islam abangku. Cahaya itu dalam Islam bermakna adalah petunjuk. Petunjuk di dalam Islam yang tertuang di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam surah Al-Baqarah Hudan linnas, itu tidak menyakitkan. Sesuatu yang panas itu menyakitkan Bang. Lisanmu baru mengatakan terang tapi tidak panas. Hukum di dalam Islam, sunatullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW tidak ada yang menyakitkan Bang. Baik untukmu, baik untuk orang sekitar, untuk orang tuamu, keluargamu, dan baik untuk sekitarmu. Contoh hukum di dalam Islam yang tidak menyakitkan. Ya, di dalam Islam ketika engkau sudah bersyahadat abangku, ya Allah tetap wajibkan engkau untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Bahkan hukum dalam Islam kamu tetap diharamkan membantah kedua orang tuamu kecuali kata Allah mereka mengajakmu untuk mempersekutukanku kata Allah. Di luar dari itu jangan kau katakan kepada orang tuamu. Berdasarkan dalil itu, jika itu kau amalkan, hukum itu menyakiti perasaan kedua orang tuamu enggak Bang? Jelas tidak. Jelas tidak. Karena apa? Disampaikan lagi di dalam Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW. Esra seorang laki-laki, seorang anak laki-laki. Kau memiliki tanggung jawab untuk kedua orang tuamu, adik-adik perempuanmu, kakak-kakak perempuanmu.
sampai kau mati.